Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, masuki hadis yang ke-10. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadis al-ashir al-halal sababun li ijabati du'a wa aqlul haram yamna'uha. Jadi kita memasuki hadis yang ke-10, penjelasan tentang yang mana makanan yang halal itu adalah sebab diijabahnya doa, dan makanan yang haram itu sebab ditolaknya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yuthilu safara ash'aza aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima itu Allah kecuali yang baik. Jadi Nabi, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Apa maksudnya Allah itu baik? Yang dimaksud Allah itu baik adalah Allah itu disucikan daripada kekurangan-kekurangan. Allah itu disucikan daripada kejelekan-kejelekan, dan Allah itu disucikan daripada cacat-cacat. Itu maksudnya Allah itu baik. Kita ulangi lagi. Nabi tadi bersabda sesungguhnya Allah itu baik. Apa yang dimaksud dengan baik? Yang dimaksud dengan baik adalah Allah itu disucikan daripada kekurangan-kekurangan. Allah itu disucikan daripada kejelekan-kejelekan, dan Allah itu disucikan daripada cacat. Jadi Allah tidak ada kurang sama sekali. Allah itu sempurna. Allah itu tidak ada kesalahan sama sekali. Apapun yang Allah lakukan itu bukan kesalahan bagi Allah. Tidak ada yang salah. Walaupun orang dimasukkan Allah ke neraka, Allah tidak ada salah. Orang misalnya mati terbakar, Allah tidak ada salah. Allah tidak ada zalim dalam hambanya. Yang menciptakan segala makhluk itu Allah, terserah Allah. Kita misalnya mengolah motor-motoran dari plastik, bisa mengolahnya. Habis kita mengolah, kita bakar, kayak apa? Terserah kita. Ampun kita juga, siapa sarik? Siapa yang sarik? Ampun kita seorang. Kita ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada satu makhluk pun kecuali semuanya Allah yang menciptakan. Jadi orang dimasukkan ke neraka terserah Allah, itu bukan kejelekan bagi Allah. Orang dijadikan Allah tabrakan, mati tabrakannya, tergapit-gapit, rusak awaknya berataan, karena kelihatan lagi muhanya, karena mau dipinandui lagi awaknya. Itu bukan kezaliman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu kada salahnya, Allah itu kada jeleknya. Jadi kalau kita misalnya terkena suatu musibah, jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, pian zalim lawan ulun, boleh. Bisa-bisa mengangkat menyambat Allah zalim lawan kita. Wa ma Allahu bizallamin lil 'abid. Ujar Allah dalam Al-Qur'an, aku Allah tidak zalim kepada hamba. Apalagi orang yang dimasukkan ke neraka gara-gara ingin jua bermaksiat, sudah ditunjukkan jalan yang bocor, jalan yang salah, sekalinya berjalan-jalan yang salah kali masuk ke neraka. Tambahnya karena salah bagi Allah masukkannya, kena memasukkan ke neraka. Jangankan kayak itu, orang yang taat sembahyang 5 waktu, misalnya puasa Ramadan karena ketinggalan, tarawih, gawe terus, tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis jalan terus, bahkan mungkin selain Senin Kamisnya puasa sunnah juga, Allah masukkan ke neraka. Allah kada zalim hamba tadi. Intinya Allah itu kada ada salahnya, Allah itu kada ada dosanya, Allah itu kada ada, yang ketiga tadi tidak ada cacatnya sama sekali. Allah itu sudah sempurna, pokoknya sempurna, tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, tidak ada kezaliman bagi Allah, dan tidak ada cacat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud Allah itu baik. Kemudian kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah tidak menerima perkataan kecuali perkataan yang baik. Misalnya perkataan yang baik, subhanallah, 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 mensucikan Allah, atau membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau membaca salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu perkataan-perkataan yang baik. Allah terima itu karena perkataan yang baik. Dan juga Allah tidak menerima kecuali perbuatan yang baik. Yang baik, perbuatan yang baik. Misalnya perbuatan baik tadi sembahyang sunnah, sembahyang sunnah, dan sembahyang sunnahnya tadinya dasar bujur, syarat-syaratnya terpenuhi, cara sembahyang itu belajar, sembahyangnya baik, Allah terima sembahyangnya tadi. Begitu juga daripada misalnya seseorang bersedekah yang baik. Kalau ini bersedekah dengan sedekah yang baik, barang yang diberikan itu baik, caranya pun baik, misalnya cara memberi sedekah dari baik, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tapi kalau kada baik, kada diterima oleh Allah. Yang kada baik kada diterima. Contohnya sembahyang, tapi sembahyangnya kada baik, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyangnya salah-salah, sembahyangnya kalau terpenuhi rukunnya, syaratnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bersedekah tapi dengan sesuatu yang kada berharga, diberikan lawan orang. Sesuatu yang inya pun kada hendak memakai itu diberikan lawan orang, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kada baik. Misalnya baju rabit-rabitan sudah diberikan lawan orang, baju rabit-rabitan diberikan lawan orang. Aturannya memberi itu yang paling kita ketujui, yang kita masih ketujuh lawan baju tadi kita berikan. Nah, ini sedekah yang mantap ini, sedekah yang sempurna pahalanya. Ketika kita bersedekah dengan sesuatu yang kita masih ketujuh lawan sesuatu itu kita sedekahkan, ini pahalanya sempurna. Tapi kalau sudah yang kada kita ketujui lagi diberikan, misalnya berjualan pisangnya buruk separuh sudah diberikannya.
Berjualan mangga, mangganya buruk sudah berbulan-bulan dibariakannya. Aja anda ambil aja. Sedikit aja lagi sesenti aja lagi yang kada buruk, kalinya buruk. Nah ini kada baik, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan janganlah kalian memberikan sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang kalian pun tidak senang lagi dengan sesuatu tersebut. Jadi sedekah itu yang baik-baik lah. Yang kita ketujuh rupiah misalnya, kita masih ketujuh, masih ketujuh memakai, kita berikan orang langsung sempurna pahalanya tadi. Baju kita masih ketujuh, sebenarnya kita masih ketujuh, kadang-kadang kita pakai juga baju tadi, tapi kita berikan lawan orang, maka pahalanya sempurna. Kemudian termasuk daripada yang kada baik, perbuatannya kada baik. Contohnya, orang misalnya bersedekah tapi dengan sesuatu yang haram, dengan harta haram, habisnya menyuntak duit juntanan tadi disedekahkannya. Ini tidak diterima oleh Allah. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah, kata beliau, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana itsmu alaihi. Barang siapa yang ingin mendapatkan harta, kemudian ingin mendapatkan harta haram, kemudian ingin sedekahkan harta haram tersebut, maka tidak ada pahalanya. Ada pahalanya. Walaupun ia tadi bersedekah dengan harta haram tadi kepada orang yang memerlukan benar, orang kelaparan, ia tarik dengan harta haram tadi, tidak ada pahalanya. Bahkan orang yang menerima sedekahnya tadi itu kalau dapat dosa, inya yang dapat dosa. Jadi yang memberi tadi dapat dosa. Sedangkan orang yang miskin yang inya diberi tadi, inya kada tahu apa-apa, ini kada dapat dosanya. Yang dapat dosa yang memberi dengan harta haram tadi. Jadi jangan dikira kalau misalnya ada orang mencuri, habis mencuri diberiakannya lawan orang. Jangan dikira yang berdosa itu orang yang memakan tadi. Kada, itu kada tahu apa-apa ya. Halal baginya ia kada tahu apa-apa, sumber harta tadi kada tahu ya. Yang berdosa siapa? Yang berdosa yang mencuri tadi dan ia memberiakan kepada orang. Walaupun ia kada memakan, ia yang berdosa. Jadi kalau kita ini diberi orang kada tahu sumbernya, ambil aja, ambil aja. Asal kita kada yakin itu adalah harta haram. Kalau sudah yakin, oh ini harta haram, ini harta curian, ya boleh kita ambil. Oh ini harta rampasan, ini harta rampokan, ini kada boleh kita ambil. Selagi harta tadi adalah tidak tahu, kita tidak tahu menahu dari mana sumbernya, maka itu halal kita ambil. Walaupun duit curian, duit curian orang memberi kita, ini mencuri diberikannya kita tidak tahu apa-apa. Yang berdosa yang memberi tadi. Makanya kita jangan sampai berniat baik, ini salah caranya. Salah caranya. Kemudian disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ujar Sidin, man anfaqa minal haram fi ta'atillah kaman kana tahara tsauba bil bawli. Orang yang menginfakkan harta yang haram di dalam ketaatan kepada Allah, maka umpamanya seperti orang yang membersihkan baju dengan air kencing. Ya bersedekah tadi, tapi sedekahnya tadi dengan harta haram, bersedekahnya ke masjid misalnya, maka itu seperti orang yang membersihkan pakaian dengan kencing. Jadi pakaian najis, ini pakaian najis, disiramnya pakai air kencing, niatnya hendak membersihkan pakaian tadi, tapi malah menambah najis pakaian tadi. Nah ini kada muncul gawiannya, ini tidak thayyib, ini tidak baik pekerjaannya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mendapatkan dosa. Jadi tadi Allah tidak menerima kecuali yang baik. Baik perkataan yang baik, perbuatan yang baik, maka usahakanlah perkataan dan perbuatan kita tadi baik sehingga diterima oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa
taala. Kemudian kata Nabi, wa inna Allah ta'ala amara mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul-rasul. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para utusan-utusan, wahai para rasul-rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan beramallah amal yang baik. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik harta yang kami berikan rezeki kepada kalian. Nah, ini ada dua ayat. Ayat yang pertama itu Allah menyuruh para rasul supaya makan yang baik-baik dan beramal soleh. Kemudian dalam ayat yang kedua tadi Allah menyuruh orang-orang yang beriman makan daripada makanan yang baik. Jadi para rasul disuruh makan yang baik, kita pun orang beriman disuruh makan yang baik juga, lain para rasul aja. Jadi jangan salah paham kena ketika kita membaca wahai para rasul makanlah yang baik, berarti rasul aja yang disuruh makan yang baik. Kalau kita kata bapak makan yang jelek, apa kata bapak kita? Jangan. Ada ayat yang lain yang menyuruh juga kepada orang-orang beriman supaya makan yang baik. Yang dimaksud dengan makan baik di sini makan apa? Makan halal. Itu makanan baik. Jadi Allah suruh para rasul makan yang halal. Kita pun orang beriman disuruh makan yang halal. Pokoknya halal. Walaupun kada nyaman, itu thayyib ngarannya. Walaupun yang penting halal, walaupun kada nyaman, itu thayyib ngarannya. Berarti kita mengamalkan perintah Allah, makanlah yang baik. Jadi kenapa di dalam ayat ini Allah menyebut halal itu dengan thayyib, dengan baik? Makanlah yang baik, ujar Allah. Kenapa yang halal itu disebut baik? Karena orang yang memakan makanan yang halal, maka dia telah berbuat kebaikan. Orang yang memakan makanan halal, maka dia telah berbuat kebaikan. Dia telah memakan makanan yang baik, walaupun kada lezat rasanya. Nah, ini ada kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, beliau pernah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah juga, khalifah yang adil. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Sidin pada suatu ketika memakan apa ya, kacang panjang itu apa bahasanya, kacang panjang, pokoknya kayak kacang lah bentuknya. Sidin ini memakan kayak kacang panjang apa? Pokoknya sejenis itu sudah sejenis kacang, sejenis kacang panjang. Sidin makan kayak itu. Wa'adasan, dan Sidin memakan biji adas, memakan biji adas. Itu di Arab banyaknya nih. Apa kacang adas, kacang adas. Kemudian ada orang melihat Sidin memakan makanan tadi, maka orang tadi berkata kepada Sidin, wahai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukankah Allah sudah berfirman kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik daripada apa yang diberikan rezeki kepada kalian. Apa yang ini makan kayak ini pada zaman lalu? Allah menyuruh makan yang baik. Kenapa? Biar makan kayak gini. Kada nyaman lalu yang dimakan. Makan kacang panjang, makan kacang adas. Ini makanan biasa, ujar orang tadi. Maka Sayyidina Umar mengatakan, nah ikannya salah paham ya Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ikan salah paham lawan ayat tadi.
Dalam ayat tadi Allah itu menyuruh makan yang halal, lain makan yang nyaman. Yang penting di dalam ayat tadi kita tuh makanannya halal, walaupun kada nyaman makan aja itu, walaupun kada nyaman. Jadi orang tadi kada pahamnya, dikiranya Allah memerintahkan makan yang nyaman-nyaman aja, spaghetti, makan apa, pizza, makan nasi samin, dikiranya yang nyaman-nyaman aja disuruh Allah. Padahal dalam ayat tadi maksudnya makanlah yang halal walaupun kada nyaman. Jadi bujur Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ada kauli lawan. Jadi sini selain pemimpin orang alim juga. Jadi orang bahari itu memimpinnya alim-alim. Oh yang ini pemimpin bilang takut di agama. Sebagian dia bang. Alim-alim bahari, para pemimpin itu hafal Quran bahari. Orang alim apa pemimpin bahari itu paham fikih secara mendalam. Kemudian disebutkan pula bahwasanya haram hukumnya seseorang memakan makanan yang bisa merusak badan atau akal, walaupun itu bukan babi, itu bukan hasil curian, itu bukan najis, tapi dapat merusak badan atau akal kalau boleh dimakan. Contohnya orang misalnya makan pasir. Makan pasir tadi hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa merusak badan, bisa berpenyakitan kita kalau makan pasir. Atau makan kaca, maka makan kaca tadi walaupun itu bukan najis, bukan curian, kaca seorang, kaca rumah seorang, kaca jendela dipecah dimakan, tidak boleh walaupun ampun seorang. Kenapa? Karena bisa mematikan, merusak badan. Atau memakan racun, maka itu hukumnya haram. Atau memakan ganja, karena ganja itu dapat merusak akal. Orang bisa hilang akalnya dengan mengkonsumsi ganja. Kecuali, nah yang tadi itu makan pasir, makan kaca, makan racun. Kalau inya yakin kada apa-apa, boleh. Misalnya ini diisi keistimewaan kau makan kaca. Dan makan kaca itu jadi makanannya sudah, misalnya makan pagi, makan siang, makan malam, makan kaca aja. Memang inya tidak apa-apa makan itu, boleh bagi inya, tapi haram bagi yang lain. Kemudian disebutkan bahwasanya paling utamanya makanan yang dimakan oleh manusia itu adalah yang mana dia menanam sendiri. Itu paling afdal sudah. Jadi kalau ada orang menanam menanam padi, kemudian panennya, dimasaknya, ini makanan yang paling bagus sudah. Inya menanam seorang, kemudian dari situ inya mengambil, dari situ inya memakan. Nah ini makanan yang paling bagus. Kenapa? Karena itu lebih dekat kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menungguinya, dari menanam sampai jadi sampai kawal dimasak. Nah, ini tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada sona'ah, daripada hasil inya berbuat mengolah sesuatu kayak itu nggak dijualnya. Inya mengolah sesuatu, misalnya mengolah olah kembang-kembang kali olahnya daripada plastik jadi dijualnya. Ini bagus juga. Ini makanan yang dihasil daripada usaha seperti itu makanan yang bagus juga. Itu makanan yang afdal. Jadi kalau ada keterampilan pian harap olah ini, olah itu dengan tangan pian, maka bagus, kemudian pian jual. Kemudian min tijaratin, daripada jual beli. Nah, jual beli itu bagus juga. Bahkan dikatakan bahwasanya 99% daripada hasil keuntungan manusia itu daripada jual beli. 99%. Makanya orang yang berdagang itu banyak untungnya. Rata-rata orang berdagang itu ya sugih lah, banyak yang sugih lah, banyak yang berhasil. Karena memang sudah disebutkan oleh Nabi, 99% rezeki itu daripada hasil dagang. Keuntungan itu daripada hasil dagang.
Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu bekerja, mereka itu berdagang, para sahabat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dulu sebelum Sidin diutus, Sidin mendagangkan dagangannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kada baik apabila kita itu makan berlebihan, kada baik. Kenapa? Karena ini bukan akhlaknya pendahulu-pendahulu kita orang soleh. Akhlaknya orang soleh kada berlebihan makan. Ini apabila tidak ada hajat. Apabila ada hajat, maka boleh menyediakan makanan berlebihan, boleh. Menyediakan makanan berlebihan boleh. Ketika apa? Ketika menjamu tamu. Jadi kalau pian ada tamu, pian bukan akan macam-macam, pian sediakan macam-macam, minumannya macam-macam, ada teh, ada kopi, ada sirup, ada kelapa, macam-macam pian sediakan. Kemudian makanannya ada kambing, ada ayam, ada macam-macam. Wah, hebat ini jamuan yang pian jamukan kepada tamu tadi, ini bagus. Ini bagus banget. Karena tanda orang yang beriman kepada Allah, sempurna imannya kepada Allah, itu senang kalau ada tamu. Inya bahagia banget kalau ada tamu. Maka dia akan jamu dengan jamuan yang bagus kepada tamu tadi. Ketujuan tamu, jangan merangkot ke tamu. Udah tamu merangkot. Ini lain akhlaknya orang beriman, akhlak orang beriman. Ketujuh banget lawan kedatangan tamu tadi. Sayyidina Ali pernah menangis. Kenapa? Ketika ditanya oleh orang, kenapa engkau menangis wahai Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, saya menangiskan 7 hari sudah tidak ada tamu datang ke rumah saya. Itu bersyukur, kalau pian ada tamu itu bersyukur pian. Itu membawa rezeki bagi pian dan membawa pengampunan dosa bagi pian. Jadi kalau pian memberinya makanan, rezeki pian insya Allah akan berkah dan akan bertambah lagi berlipat-lipat. Kemudian inya pulang daripada rumah pian, pian mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung ada tamu itu disenyumi, disambut dengan baik tamu tadi. Ada satu orang Habib yang bernama Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau ini adalah anak daripada Habib Abdullah Al-Idrus, Tuan Al-Idrus. Nah, Habib-Habib pun saripah di sini yang pamnya itu Al-Idrus. Kai Sidin itu Datu Sidin ngarannya Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Idrus ini diisi anak ngarannya Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni orang yang sangat kaya banget. Sangat kaya raya, sampai-sampai kuda Sidin itu kada berjalan kecuali di atas permadani. Jadi kalau kuda Sidin berjalan, Sidin naik dari kuda, itu kudanya itu diampari permadani, jadi berjalan di atas permadani. Kalau orang yang kita dengar dahulu kisah-kisah orang diampar permadani itu ketika inya berjalan batis. Ini kagak, kudanya berjalan kemana-mana diampar permadani saking sugihnya. Dan setiap ada tamu datang ke rumah Sidin, maka tamu tadi disembelihkan kambing sebanyak anak tangga yang dinaiki oleh tamu tadi. Misalnya tamu tadi naik anak tangga ke rumah Sidin 7 anak tangga dinaiki, maka Sidin sembelihkan 7 kambing. Satu aja tamunya 7 kambing. Ya bener, luar biasa suginya. Kalau misalnya orang naik 6 tangga, 6 anak tangga dinaiki 6 kambing, disembelihkan. Dan itu pun ditakuni dulu. Sidin suruh pelayan Sidin menakuni, takuni bang. Orang tuh ketujuh apanya dari kambing tadi, ketujuh hatinya kan, ketujuh batisnya kan, ketujuh apanya kan ditakuni. Jadi ada satu orang datang pada Sidin, bertamu, disembelihkan kambing banyak banget sesuai dengan anak tangga yang dinaiki oleh tamu tadi. Kemudian pelayan Sidin ditakuni oleh Sidin, takuni akan Pak, inya ketujuh apa daripada kambing. Ternyata tamu tadi ketujuh hati. Kemudian disampaikan kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, inya ketujuh hati, wahai Habib, ayo kita sembelihkan kambing 7, kemudian hatinya. Jadi 7 hati daripada kambing tadi dimasak akan berataan, disediakan, subuhakan di hadapan tamu tadi. Maka tamu tadi setelah melihat bagaimana penyambutan Habib Abu Bakar Al-Adni yang luar biasa mewahnya,
kagum ya maka pandir lawan Habib Abu Bakar Al-Adani. Wahai Habib, ulun ini kada pernah dijamu kayak ini. Biarnya sudah orang paling dermawan sudah sedunia. Kada bisa ulun mendapati orang yang lebih dermawan daripada dia. Ujar Sidin, ujar Habib Abu Bakar Al-Adani tadi, ikan salah. Aku ini masih kalah dermawannya lawan saudaraku yang bernama Habib Husain yang Sidin berdiam di kota Tarim. Masih kalah. Oh, itu dermawan benar itu. Masa deh? Iya itu dermawan benar. Ada mungkin lu kada percaya masihnya. Lu kada pernah dapat orang sedermawan pian pokoknya. Rasa kada percaya kalau ada yang lebih dermawan daripada pian. Bayangkan satu anak tangga satu kambing, 6 anak tangga 6 kambing sembelihakan. Gak ada yang lebih dermawan daripada pian. Kita buktikan aja ya Sidin. Kalau kada percaya lawan pandiran aku. Kemudian orang ini setelah selesai bertamu kepada Habib Abu Bakar Al-Adani, esoknya inya penasaran banget ini. Bujur juga kalah. Saudara Sidin yang di Tarim itu lebih dermawan daripada Sidin. Kalau nggak sebesar lebih dermawan Arab benar itu. Penasaran aja maka didatanginya ke kota Tarim. Padahal jauh nih. Habib Abu Bakar Al-Adani itu di Adan, di kota Adan Sidin. Sedangkan saudara Sidin Habib Husain itu di kota Tarim. Maka orang tadi pun datang ke kota Tarim hendak mendatangi Habib Husain saudaranya Habib Abu Bakar Al-Adani. Jadi anak bertamu, bertahun-tahun orang mana rumahnya Habib Husain, saudaranya Habib Abu Bakar Al-Adani. Oh itu rumahnya. Melihat rumah Habib Husain tadi rasa tidak percaya. Masa kayak ini rumahnya lebih dermawan daripada Habib Abu Bakar Al-Adani. Rumahnya kayak bubuk kayak ini. Rumahnya kada bagus kayak rumahnya halus miskin. Masa kada percayanya. Sampainya meyakinkan pulang bertakon lawan tetangga situ. Bertakon, bujur kayak ini rumahnya Habib Husain. Iya bujur ini rumahnya Habib Husain. Ujar orang tadi. Hendak meyakinkan saking ragunya itu lah. Masa orang yang lebih dermawan daripada Habib Abu Bakar Al-Adani rumahnya kayak ini halusnya. Maka inya bertakun pulang mana Habib Abu Bakar, mana Habib Husainnya. Maka orang mengatakan Habib Husain itu kalau hendak bertamu Habib Husain karena Sidin sembahyang asar. Habis sembahyang asar ikan tamuinya. Jadi Habib Husain sembahyang asar ditamuinya. Wahai Habib, ulun hendak bertamu lawan pian. Ujar Habib tadi, ayo marhaba, selamat datang gitu. Saya senang dengan kedatangan Anda, tapi tunggu dulu. Aku hendak baca Quran dulu jadi Sidin di masjid. Biasanya Sidin mengaji dulu di masjid habis asar. Oke Habib, oleh Habib, ulun tunggu pian. Mengaji Sidin di masjid tadi, kemudian setelah mengaji dibawa Sidin ke rumah. Jadi sampai ke rumah Habib Husain tadi, kemudian Habib Husain menjamu orang tadi dengan apa? Kopi jahe, kemudian roti sepanggal. Kopi jahe, awan roti sepanggal. Orang tadi maka dermawan pada Habib Abu Bakar Al-Adani. Nah, kenapa ini orang? Oh mungkin ini permulaan aja, mukaddimahnya aja. Atau mungkin masih disediakan kambingnya, masih disediakan, masih disiapkan mungkin makan naik. Sekalinya ditunggu-tunggu kada juga datang kambingnya. Sampai maghrib, sampai malam, kan datang juga malam diberi pulang sepanggal roti, kopi, jahe. Bingung orang ini. Nah kayak ini loh lagi dermawan daripada Habib Abu Bakar Al-Adani. Sampai 3 hari bertamu di situ, 3 harinya berdiam di situ. Nah kayak itu terus jamuannya. Pagi diberi pulang kopi jahe, lawan roti sepanggal. Siangnya kayak itu pulang kopi jahe, roti sepanggal sampai 3 hari kayak itu aja. Makanya nih, wah ini didustai Habib Abu Bakar Al-Adani aku ini. Masa kayak ini lebih dermawan daripada Sidin. Akhirnya Sidin dibudik rasa kecewa. Anak membuktikan ternyata kada terbukti. Maka datang lagi kepada Habib Abu Bakar Al-Adani, wahai Habib, pian ni mendustai ulun aja, pian ni ulun datang jauh-jauh sudah ke sana buktikan ternyata kada terbukti kalau saudara pian tadi lebih dermawan daripada pian. Kemudian diberikan penjelasan oleh Habib Abu Bakar Al-Adani. Tahun lagi
Inya itu bersedekah, tahulah. Inya itu bersedekah dengan separuh hartanya. Inya berisi satu roti aja ya berisi, dibaginya jadi dua, berarti separuh hartanya disedekahkan sama kita. Sedangkan aku ini punya harta sangat banyak. Aku sembelih hanya beberapa kambing, itu tidak ada apa-apanya, itu tidak sampai separuh hartaku. Maka Habib Husain itu lebih dermawan daripada aku. Kenapa? Karena dia mau mensedekahkan separuh hartanya. Separuh hartanya, roti satu dibaginya jadi dua, separuh hartanya disedekahkan. Sedangkan aku dikit lagi. Beberapa kambing aja sembelih itu tidak ada apa-apanya dengan hartaku yang sangat banyak. Nah, jadi kisahnya kita kisah menjamu tamu itu dengan pokoknya kita menjamu tamu tadi karena Bapak Royal. Banyak kita menyediakan makanan, minuman, ada Bapak Royal. Tapi tadi tambahan kisah aja. Artinya orang itu bersedekah itu bukan daripada banyaknya dihitung, tapi daripada nominal harta yang dia miliki. Kalau orang diisi roti separuh, ia sedekahkan. Ia diisi roti satu, ia sedekahkan separuh, maka pahalanya sama bersedekah separuh harta. Bahkan pahala Habib Husain tadi bersedekah separuh roti itu lebih banyak pahalanya daripada pahala Habib Abu Bakar Al-Adani yang bersedekah beberapa kambing. Kenapa? Karena tadi hitungan hartanya, hitungan harta masing-masing nominalnya berapa. Jadinya kita jangan ikutan bersedekah. Oh, yang isi harta cuma 50.000 aja, ada lagi ngisi duit 50.000 orang, bersedekah 2.000 itu luar biasa sudah. Bersedekah 5.000, bersedekah 10.000 itu sudah luar biasa benar. Kalau orang yang duitnya triliunan, sedekah 1 juta itu wajar, dikit banget 1 juta itu. Sedekah 10 juta dikit banget karena ada apa-apanya lawan orang yang diisi duit 50.000 tapi nyawan dia sedekah 5.000. Wah, 10% hartanya hanya sedekahkan. Tadi kisahnya kisah menjamu tamu tadi boleh kita royal. Kemudian boleh juga kita royal menjamu, memberikan makanan, royal memberikan makanan, memberikan hidangan, yaitu ketika di waktu-waktu yang disunahkan meluaskan apa nafkah, seperti hari apa Asyura. Nah, hari Asyura itu kan dianjurkan bagi laki meluaskan nafkah. Maka ketika berbuka, nah dianjurkan bukanya nyaman benar orang itu buka puasa hari Asyura. Jadi hari Asyura puasa dulu, karena buka puasanya buka puasa yang nyaman banget. Nah, itu boleh dianjurkan di sini. Mungkin ngantuk sudah nih. Guring. Nah, kemudian thumma dzakara rajula yutil safara ash'asa akbar. Kemudian Nabi menyebutkan seseorang yang panjang perjalanannya, artinya seseorang tadi itu sudah banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan haji, mengerjakan silaturahim, kunjung ke sana kemari, mendatangi keluarga itu silaturahim, kemudian mengerjakan umroh, mengerjakan macam-macam sudah ia gawi daripada ibadah sehingga perjalanannya sangat jauh. Kemudian orang tadi itu asy'atha, badannya itu rambutnya itu kada karuan sudah, kacau sudah rambutnya karena kepanjangan perjalanan sudah yang ia lalui, kacau karena kurangnya mandi juga rambutnya kada karuan sudah, acak-acakan. Kemudian badannya dan pakaiannya berdabu, yang mana orang tadi menengadahkan tangannya ke langit, memanjangkan tangannya ke langit, dan orang tadi berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dalam yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana diistijabah, maka bagaimana diterima bagi dirinya.
Jadi Nabi ini mengesahkan, ini terakhir, Nabi mengesahkan, dan Nabi ada orang ini perjalanan jauh baru sudah beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim, umroh, haji, pokoknya banyak banget sudah ibadah yang menyagawi. Sampai karena saking panjangnya perjalanannya, inya dalam beribadah kepada Allah dan dalam perjalanan inya menjalani jalan-jalan yang jauh, maka rambutnya acak-acakan, sudah bajunya berdabu, awaknya berdabu karena jarang mandi orangnya. Kemudian dia mengangkat tangan, ya Allah, wahai Tuhan, ujar Nabi, orang tadi itu berdoa tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia diberi makanan yang haram, nah kayak apa diterima doanya dari sini. Sini ini menjelaskan orang itu kalau makanannya haram, pakaiannya haram, kemudian minumannya haram, maka tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati kita. Kita kayak apa aja berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita makan yang haram kada bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, itu kalau berdoa seakan-akan kada suaranya bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sudah macam-macam, ya Allah, ulun hendak ini, ulun hendak itu, Allah ulun hajat ulun, ya Allah banyak banget disambat hajat-hajatnya. Sudah luar biasa musuhnya sudah berdoa, kada bakalan dikabulkan oleh Allah kalau inya makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Jadi hati-hati. Bisa jadi yang selama ini ngalih benar kita nih doa kita dikabulkan oleh Allah, kada juga dikabulkan. Awas bila sudah berdoa, bisa jadi ada makanan haram yang masuk di awak kita, yang jadi daging. Makanya kita teliti dulu, kita periksai lagi, adakah makanan yang haram sebelumnya nih. Kalau ada, lah kasih dicari kehalalannya. Nah, kalau ada ta'ambil harta orang kepada, kalau ada ta'ambil harta pian kepada, pokoknya pian cari kehalalan daripada seluruh awak pian periksai. Saya kan, dan murid kan pikir adakah makan yang haram, adakah gawian yang kada bujur sehingga gajinya itu haram. Nah, ini periksa bujur. Uyuh berdoa kita, nah kayak apapun berdoa kada bakalan dikabulkan oleh Allah. Nah kayak apapun nyarinya kita berdoa, kayak apapun tangan kita tingginya berdoa sampai ke langit tangan, kada bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani mustajabat doa. Ya Rasulullah, doakan bang ulun ya Rasulullah supaya doa ulun ini dikabulkan oleh Allah. Setiap ulun berdoa dikabulkan oleh Allah. Doakan ulun wahai Rasulullah. Maka ya Rasulullah, atbik mat'amaka takun mustajabat dakwah. Ya Rasulullah, makanan ikan diperbaiki. Artinya makan tuh hati-hati, makan, usahakan makan pasti makanan halal sudah. Maka doa ikan menjadi doa yang mustajabah. Doa ikan menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kalau kita hendak doa kita dikabulkan harus oleh Allah, maka makanan perhatikan, jangan sampai makan yang haram. Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, itu kalau berdoa sebelum menurunkan tangan dikabulkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi musim kemarau panjang, jadi orang sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, kada juga kabul-kabul, kada juga turun hujan. Pas datang Habib Soleh Tanggul berdoa sirin minta diturunkan hujan, langsung sebelum sirin menurunkan tangan langsung turun hujan. Wah, ini doanya orang yang makanan halal. Kita ini masuk macam-macam sudah ke dalam parut, pakaian kada tahu, sudah minuman kada tahu masuk ke dalam parut. Ini yang perlu kita bersihkan daripada diri kita. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, dalam jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang halal, harta yang berkah, harta yang banyak, dan dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita menjadi orang-orang yang mustajab doa, yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya